Yang gue kotakan Jaksel tuh memang lifestyle gitu. Jadi kadang-kadang orang tinggal di BSD pun tapi ya lifestyle-nya Jaksel menurut gue gitu. Makanya kan Jaksel itu di hati kalau buat gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Husein Jafar Hadar dalam Berbeda Tapi Bersama hanya di Noise. Dan kali ini kayaknya ini tema which is temanya asik banget. Jujur Li, gue udah lama pengen bikin podcast ini. Mantap nih. Tapi ini bakal seru banget kan, karena ini kayaknya dua anak muda yang nyaris seumuran, gue sama bintang tamu, tapi emang jauh berbeda kehidupannya. Jauh berbeda. Gue ada di pojok kampung, dia ada di pusat kota. Bahkan di kota pun dia ini masih menganggap kota lain kayaknya kampungan gitu. Ozar Angguti dari Jaksel. Halo semuanya. Saya nggak nganggap kota lain kampungan dong, tolong ya. Masa begitu perkenalan Habib, janganlah. Tapi Jaksel kan kayak punya tempat tersendiri gitu. Betul, iya sih kayak. Apa maksudnya Anda itu? Ya sebenarnya kan Jaksel mungkin memang kayak pusat tren lah ya dalam hal hiburan gitu-gitu, segala macam gitu-gitu. Cuman ya gue juga sebenarnya nggak yang proud Jaksel banget gitu, juga nggak juga gitu. Kalau Jaksel itu cenderung denial juga, tapi orang-orang Habib kayak cenderung kayak mereka tuh menolak gitu, kayak enggak bro, gue bukan anak Jaksel, gue kayak gitu. Padahal udah jelas mereka anak Jaksel gitu. Kadang suka kayak begitu tuh. Mereka denial karena apa justru? Bukannya bangga? Denial gitu, kayak enggak, gue bukan anak Jaksel kok gitu. Padahal lifestyle mereka menurut gue udah Jaksel banget gitu. Tapi jarang orang yang mau ngakuin kayak emang gue anak Jaksel gue. Lifestyle bro, Jaksel gitu tuh gimana? Lifestyle Jaksel, wah banyak Beb. Lifestyle Jaksel ya live music ya kan, itu lifestyle Jaksel gitu. Live terus jogging di GBK, di posting-posting, gitu-gitu. Kalau dari fashion ada nggak sih? Dari fashion biasa roughneck ya kalau Jaksel gitu, baju branded. Habis itu kayak kaos-kaos polos tapi yang branded gitu, gitu yang fashion. Yang cuma di pojok doang. Yang cuma di pojok doang. Terus topi-topi snapback juga mulai sekarang kan. Terus sepatu-sepatu yang tinggi-tinggi. Tapi kalau kayak Betawi itu Jaksel udah berkurang banget ya. Betawi Jaksel ada nggak sih titik Betawi masih di Jaksel? Jarang sih. Kalau Jaktim kan ada condet tuh ya. Iya. Kalau sebenarnya gue juga nggak terlalu tahu masalah geografisnya Bip ya. Yang gue kotakan Jaksel tuh memang lifestyle gitu. Jadi kadang-kadang orang tinggal di BSD pun tapi ya lifestyle-nya Jaksel menurut gue gitu. Makanya kan Jaksel itu di hati kalau buat gue. Mantap, di hati bro. Jaksel di hati. Gua susah-susah bikin buku Tuhan ada di hatimu. Ini Jaksel di hatimu. Iya, jadi bukan tentang dia tinggal di mana, Beb, gitu ya kan. Tapi emang menurut gua ya, kebanggaan pada suatu daerah tuh asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan tuh kan disebutnya Calvinism, itu berbahaya. Tapi kalau nggak berlebihan menurut gua penting. Karena itu menunjukkan bahwa kita nggak cuma numpang lahir di sana gitu, tapi kita bangga. Dan itu bisa menjadi kontribusi kita untuk nilai peradaban tempat kita lahir, sekaligus juga ya itu kan salah satu identitas kita. Bener-bener kayak kalau maksudnya mungkin karena Jaksel itu di ibu kota makanya cenderung denial tadi kan. Padahal kalau di daerah kayaknya orang justru biasanya local pride gitu, bangga dengan daerahnya gitu. Pride. Nah Jaksel kok kayaknya jarang gitu yang benar-benar kayak kita nih Jaksel banget gitu, kayaknya masih jarang menurut gue. Dan itu yang menurut lo titik hiburan yang bikin Jaksel itu ya punya perhatian tersendiri, berarti mana tuh? Titik hiburannya kayaknya sih Blok M gitu. Di Senopati dan SCBD sih kayaknya BP. SCBD. Daerah yang paling Jakselnya banget tuh, yang adat Jakselnya mendok tuh di situ. Iya. Di Senop dan di SCBD. Senopati dan SCBD. Senopati dan SCBD. M Block lumayan tapi masih belum semedok Senop dan SCBD. Itu udah bener gue itu Jakselnya parah banget Bip di situ. Gue tuh dulu kayak di awal-awal Jakarta.
mau nongkrong di Kemang aja jiper gitu. Kayak ya gue bisa bayar gitu. Gue paling nggak bisa nabung 2 bulan untuk nongkrong di Kemang ya. Gue nabung misalnya. Emang trennya dulu gue gitu. Gue teman-teman gue nabung untuk sisahan biasanya. Sisa kafe di Kemang. Tapi kayak ya tetap kita gak jadi keren gitu. Kita kan berharap bayar mahal untuk terlihat keren. Tapi kayak kelihatan gitu bedanya gitu. Iya. Emang bukan tentang bayar atau tentang berapa banyak day spendingnya, Bib. Memang kayak ya apa ya, mungkin circle-nya juga dan kayak ya lifestyle sih yang akan bikin Jaksel banget gitu ya. Lu Paranoid lu bantu hitungin dong spending dia, lifestyle gila. Oh ya gue anget. Untung saya pernah di kampung Inggris Pare. Jadi saya masih bisa menimbang. Iya, Pare. Nah, jadi itu bukan cuman fashion, kuliner, semuanya ya? Semuanya, Bib, sampai ke mindsetnya juga, cara bicara, cara mereka problem solvingnya gimana gitu ya kan. Apa yang mereka keluhkan. Gitu-gitu Jaksel. Oke, kalau salah satu keluhannya hasil Jaksel lo apa? Keluhan Jaksel biasanya kayak ya di ghosting gebetan yang gitu-gitu, atau kayak lingkungan kerja yang toksik, begitu-begitu Bi pasti. Gila. Itulah keluhannya. Agak nggak penting ya bagi gue ya. Karena keluhan gue cari kerja dulu. Mau toksik tidak toksik gak penting, yang penting dapat duit gitu kan. Betul. Dulu iya, emang beda sih. Iya. Zaman gue ngantor juga nggak pernah ada yang keluhan tentang toksik atau tentang work life balance, gak ada gitu. Mungkin karena dulu gue ngantor di Sleepy Jakbar kan maksudnya. Jadi mungkin kulturnya juga nggak terlalu Jaksel pada waktu itu. Iya. Ya, jadi anak Jaksel tuh bisa berhenti kerja hanya karena dianggap toksik gitu. Mungkin nggak sampai berhenti, tapi mereka bikin tweet di Twitter gitu-gitu, Bib. Abis itu di Instagram tuh bikin keluhan panjang tentang bosnya. Ya maksud gua itu yang bikin dia akhirnya diberhentikan. Dia nge-spill. Kalau ketahuan mungkin diberhentikan kalau ketahuan sama bosnya ya. Apa yang menurut kalian anak Jaksel nih, Jaksel itu keren gitu? Apa yang keren dari Jaksel gitu ya? Biasanya sih yang dibanggakan oleh anak Jaksel tuh justru kayak penderitaannya mereka gitu, atau kayak keluhan mereka kayak bukan gue nggak boleh ngikutin passion, nah gitu Bib. Walaupun sebenarnya kadang kontradiktif juga gitu, Bib. Yang dibanggain tuh kalau nggak penderitaan, kalau nggak portofolio seksual biasanya kayak portofolio seksual itu kayak itu saya yang kurang paham. Jadi gimana? Anak Jaksel tuh suka kayak misalnya jual penderitaan untuk dapet cewek nih, Bib, ya kan? Oke. Nah nanti dia di tongkrongan tuh membanggakan kayak, weh gue habis bungkus cewek bro kemarin bro gitu-gitu. Bungkus cewek itu maksudnya? Bungkus cewek tuh maksudnya ini kayak dia di klub misalkan atau di kafe gitu, terus dia pulang bareng sama cewek itu bungkus namanya sekarang begitu. Bungkus. Waduh, bungkus gitu. Jadi kalau nggak membanggakan penderitaan, kalau nggak prestasi seksual itulah. Yang ini ya. Kalau prestasi seksual itu artinya apa? Prestasi seksual itu lu semakin banyak pernah tidur sama orang, nah itu sekarang tuh dianggap keren di Jaksel, kayak wih playboy lu, maestro apa segala macam gitu. Itu patriarki atau enggak ya? Artinya kalau cewek juga gitu enggak? Menuju sana, Bib, menurut gua. Tapi belum memang, tapi kayaknya menuju sana. Soalnya sekarang juga ada juga cewek-cewek mungkin ya, gue juga nggak tahu yang bangga dengan banyak jumlah orang yang ditidurin, body counts istilahnya kalau di Jaksel. Body counts ada istilah kayak body counts tuh berapa gitu kayak. Body itu tubuh. Counts itu counts tuh hitungan. Hitungan. Jadi berapa banyak yang sudah berapa banyak dia berhubungan seksual dihitung sama anak Jaksel. Udah kayak pemilu, Bib, buat mereka gitu. Aduh. Kacau lah. Iya, kita poligami saja yang jelas-jelas dibolehkan syariat, kita edukasi untuk tidak ya. Ini zina. Body count itu apa? Aduh. Benar. Ya, bodycon itu nama lain dari zina lah, gampangnya gitu. Nama lain dari zina gitu. Memang banyak poligami tanpa status kalau di Jaksel. Banyak yang tiba-tiba ada 4 padahal nggak ada yang pacaran sama dia gitu. Nah, kalau lu berapa? Itu dia. Gue kadang tuh ngerasa gue masih kurang Jaksel karena body counts gue 0 sebenarnya, Bib. Gue masih perjaka gue.
sampai sekarang serius? Gitu. Iya. Masih berjaka. Lo umur berapa sih? Gue umur 30. Lo umur 30. Berarti lo kelahiran 91. Iya. Oke, nih kan gue kelahiran 88, beda 3 tahun doang. Iya. Terus lo perjaka? Perjaka gue. Perjaka tuh artinya apa? Perjaka menurut gue ya, gue nggak tahu juga nih kalau benar atau salah ya. Yang penting gue nggak pernah berhubungan intim. Seks. Iya, gue nggak pernah berhubungan seks. Oke, tapi Gitu. lo pacaran? Pacaran pernah, deket sama cewek pernah, tapi gue nggak nge-seks. Iya, gitu nggak nge-seks. Heeh. Dan itu maksud lo kebanggaan gitu? Itu bukan. Seakan-akan kayak terus lu bangga gitu perjaka gitu ya. Enggak, maksudnya bukan kebanggaan tapi kayak identitas. Enggak, bukan identitas juga. Kayak gue ngerasa itu keren ya. Bukan juga. Enggak. Justru perjaka sekarang dicengin, Beb. Kayak, masa perjaka lu cobain kali, lu belum lihat surga dunia. Itulah, gua gak ngerti. Maksudnya kayak Oza ya. Oza berjaka sampai di umur 30. Iya, Kemudian di satu sisi menurut gue itu biasa aja ya. Biasa aja menurut lu kan? Ya memang seharusnya manusia sebelum menikah dia harusnya berjaka gitu. Betul. Idealnya begitu. Iya. Walaupun si zina nih kayak minuman keras dan berbeda dengan babi bagi sebagian Muslim kan. Iya. Kalau babi kayaknya haram banget, tapi kalau zina minuman keras kayaknya nggak begitu haram deh. Iya. Bahkan zina nih mungkin lebih tidak tampak haram ketimbang minuman keras loh. Iya. Karena kalau di kampung-kampung tuh kan kalau minuman keras dihindari. Paling tidak di sekitar gua. Tapi kalau zina kan susah dan sedikit orang yang menghindari ya. Padahal itu dosa besar gitu. Yeah. Nah bagi gua pertama itu biasa aja ya. Terus kalau dicengin lebih parah lagi ya. Dicengin udah gitu dipaksa-paksa kayak Aiza, lu gue bayarin nih duit nih selama lu ntar kita sewain gitu cewek. Ya ampun. Begitu Bib. Dan gue waktu gue sekolah Bib ya, gue ada kayak kayak semacam geng gitu yang maksudnya bukan geng ya, kita kayak udah ya pokoknya kita harus perjaka sampai kita kalau udah nikah baru kita boleh ngelepas perjaka. Awalnya lo karena perjanjian itu? Awalnya enggak, jadi awalnya itu dulu cuman kayak itu bercanda-bercanda tongkrongan doang gitu kan. Ada beberapa orang, lu ada 5 apa 6 gitu kan. Itu kenapa tiba-tiba ada bercandaan itu? Itu lu kayak di pesantren atau? Enggak, gue SMA negeri. Cuman kayaknya dulu tuh waktu gue SMA ada yang seks bebas tuh buat kita udah kayak wah gila ya. Lu nge-seks bro. Kayak di film bokep gitu. Buat kita itu udah parah gitu. Beb. Nah, terus ada yang perjaka-perjaka kayak udah pokoknya kita perjaka sampai nikah gitu. Nah, ujung-ujungnya kayak tinggal gue yang survive, Beb. Semua sudah dikalahkan. Semua sudah dikalahkan. Godaan syaiton yang terkutuk. Godaan syaiton yang terkutuk. Godaan syaiton. Tapi lagi-lagi itu kayak kalau gak pernah seks bebas itu kayak gak keren. Itu menurut gue ciri-ciri Dajjal udah lahir sih. Lu tahu nggak sih? Gue serius nih di hadis itu dibilang Dajjal itu kan senjata utamanya fitnah. Fitnah utamanya itu adalah membuat neraka tampak seperti surga, membuat surga tampak seperti neraka. Ya itu udah zina seolah-olah harus jadi tren, itu neraka seolah-olah jadi surga. Iya. Apakah Dajjal akan turun di Jaksel? Apakah Dajjal akan muncul di SCBD gitu? Semoga jangan ya. Paling tidak pengikutnya banyak. Sebenarnya gue perjaka itu dulu tuh guru ngaji gue ngomong katanya kayak dosanya bersetubuh sebelum nikah itu 40 tahun ibadah kamu nggak diterima gitu. Nah itu yang bikin gue takut sebenarnya dulu untuk melakukan karena gue kebayang kayak anjir 40 tahun gue puasa nggak ada yang sah gitu, ketakutan gue kayak begitu gitu. Bener nggak tapi itu Bib omongan guru ngaji gue? Iya emang zina itu kan dosa besar. Yang Quran bukan hanya melarang zinanya tapi la taqrabuz zina. Mendekati aja enggak gitu, nggak boleh. Bahkan zina itu hukumannya dirajam itu artinya dilempari batu. Apalagi kalau udah nikah tuh sampai mati gitu. Itu kalau mengacu kepada hukum Islam ya. Itu untuk menegaskan betapa dahsyatnya dosa zina gitu. Tapi kan itu dinormalisasi sekarang kan. Zina itu ya udah dinormalisasi gitu. Maksudnya sistem rajam kalau ada di Jaksel kayaknya batu habis Beb kayaknya. Iya, batu habis kayaknya. Batu nanti kita kayak impor batu dia. Harus beli batu dari luar negeri untuk
bisa menyaingi kuantitas seks bebas di Jaksel gitu kan. Makanya yang bisa bikin tadi kan karena lo keinget guru ngaji lo dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian mengendalikan lo untuk tidak seks bebas di tengah teman-teman lo yang hampir semua udah itu. Iya. Gimana tuh? Sebenarnya itu aja omongan guru ngaji gue tadi, dan gue ngerasa kayak cuman di sini doang nih yang gue masih bisa dibilang dalam tanda kutip alim gitu. Karena kan kayak pas gue muda tuh gue komit kayak gue nggak mau minum alkohol, gue nggak akan pernah nyentuh babi, gue nggak mau berbuat dosa banyak gitu. Nah, mungkin di sektor-sektor lain tuh godaan syaitan udah menang gitu, ya kan, alkohol gue udah kena segala macam gitu. Dan di sini yang belum. Nah, gue berpikir seenggaknya ada satu nih yang bisa menjadi argumen gue nanti kepada munkar gitu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.